Perkenalkan, nama saya Siti Jahro dari kelas MA 21C06 dengan NIM 1121100205. Di sini saya akan menjelaskan materi teori implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Sinta S. Herianti, SHMM, CHRM. Apa sih komunikasi bisnis? Merupakan kehidupan sehari-hari, proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu maupun kelompok. Dan tujuan komunikasi bisnis yaitu mempengaruhi opini dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan, tetapi pihak lain seperti pelanggan, rekan bisnis, maupun supplier. Dan apa saja sih jenis komunikasi bisnis? Sekarang kan komunikasi bisnis udah canggih ya, bisa melalui berbagai media sosial, maupun email, maupun telepon, atau secara langsung, secara rapat maupun meeting. Komunikasi bisnis harus jelas dan tepat waktu dan efektif dalam tujuan bisnis agar tujuan bisnis itu tercapai. Nah, dalam dunia praktis baik sektor bisnis bidang pekerjaan maupun di bidang lainnya, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dan esensial. Setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas tersebut akan saling berinteraksi untuk tujuan tertentu. Jika merujuk pada fitrahnya, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mempunyai keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, manusia juga memiliki kecenderungan untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Komunikasi merupakan hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kehidupan sehari-hari, komunikasi bahkan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting, fundamental bagi seseorang, apalagi dalam bidang bisnis yang selalu membutuhkan metode dan strategi berkomunikasi sehingga tujuan bisnis itu dapat tercapai dan dapat tercapai apa yang kita inginkan dalam tim kelompok kita. Nah, secara istilah komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico, yang berarti berbagi dengan arti yang lebih luas lagi, membagi dalam hal yang berbagi ide atau gagasan. Dalam ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu dengan maupun kelompoknya. Dan kita mulai mempelajari aspek-aspek yang lebih bersifat teknis dalam kegiatan komunikasi bisnis. Artinya kita memasuki salah satu dimensi lain dari ilmu komunikasi yang selain berdimensi ilmiah atau teoritas juga memiliki dimensi praktis. Oleh karena itu mulai memasuki dimensi praktis tersebut, maka dalam ini kita mulai lebih banyak melakukan latihan, yaitu sifatnya praktis dibandingkan sebelumnya. Yang lebih baik itu untuk mampu mengerjakan latihan praktis ini tentu dibutuhkan penguasaan teori atas yang garis besarnya sudah diuraikan pada kelompok-kelompok yang sudah menjadi bentuk bisnis. Bukanlah kayak gitu. Oleh karena ada pokoknya bahasa yang sangat panjang, jika dijadikan satu kegiatan belajar, maka pokok bahasa tersebut dimasukkan ke dalam dua kegiatan bahasa belajar. Kegiatan belajar dalam modul ini dimulai dengan pertama, analisa bentuk-bentuk komunikasi bisnis yang membahas bentuk-bentuk komunikasi oral, tertulis, dan nonverbal pertama, yang dilanjutkan dengan studi kasus analisis bentuk-bentuk komunikasi bisnis yang membahas bentuk-bentuk komunikasi visual, komunikasi audio melalui radio ya. Jadi komunikasi bisnis itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisnis adalah suatu usaha yang dikerjakan perseorangan maupun kelompok, di mana di dalam bisnis usaha tersebut mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, yang saling berinteraksi secara penjual yang saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak. Bisnis ini dijalankan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba, dan kadang-kadang mengalami kerugian yang terjadi jika tidak dapat menjalankan bisnis tersebut dengan baik dan terencana. Dan pastinya setiap bisnis yang dijalankan pasti mempunyai persaingan yang banyak, tapi itu tidak menjadi hal yang terlalu dikhawatirkan selama bisnis yang dijalankan sekarang
dengan baik. Selain itu, kita harus mempunyai pelanggan yang setia selalu mempercayai kinerja kita. Pelanggan itu penting nggak dalam bisnis? Manfaat bisnis pada setiap orang pasti sangat berperan besar. Biarpun kita sebagai konsumen nih ya, yang hanya membeli dan memakai jasa atau barang, ataupun produsen yang menjadi penghasilan atau penyediaan layanan, kita pasti menemuinya di setiap kehidupan. Nah, kita pasti menemui di setiap kehidupan pada saat berbelanja, pada saat berinteraksi dimanapun kita berada. Karena bisnis, kita tahu berbagai macam orang yang kita temui. Karena bisnis mendapatkan uang, dan dalam bisnis itu banyak orang-orang yang berkarakter, beda-beda sifat ya dalam bisnis. Nah, konsumen dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan juga yang memiliki badan usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha, seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki surat izin warung, tempat usaha yang disebut situ, dan surat izin tempat usaha, serta usaha informal lainnya. Usaha-usaha banyak ya, usaha yang di pinggir jalan tanpa surat izin yang banyak suka disamperin Satpol PP juga kan. Dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri orang yang mengusaha uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara membangun dan menginformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan para konsumen. Bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Nah, komunikasi bisnis itu pertukaran gagasan, pendapatan, informasi, tergantung tujuan, situasi, dan kondisi, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan metode tentu lainnya melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan dalam berkelompok. Menggunakan simbol atau sinyal merupakan alat atau metode yang dapat mempengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Pencapaian tujuan organisasi salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dan informasi adalah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen sumber daya manusia. Komunikasi bisnis berbeda dengan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi lintas pribadi, merupakan bentuk komunikasi yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan strategi adalah suatu cara di mana organisasi maupun lembaga akan mencapai tujuan sesuai dengan ancaman lingkungan eksternal yang dapat dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal juga.